Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab pada hambanya, dan di Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kebengkokan. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan kitab itu turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ikhwatin yang berbahagia, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online malam ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Ta'ala, dan marilah kita selalu bersyukur bahwa kita masih diberi keberlimpahan kehidupan berupa kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kebahagiaan, keselamatan juga, dan semua itu adalah karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah juga Maha Lembut, ya. Kalau kita melihat dalam surah 42 ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu latifum bi ibadih. Allah itu Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Yarzuku mayasya, dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwal qawiyul aziz, dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Nah, jadi ayat ini jelas sekali. Allahu latifum bi ibadihi yarzuku mayasya'u wa huwal qawiyul aziz. Allah yang maha lembut terhadap hamba-hambanya, dan dia Allah memberi rezeki kepada yang dikehendakinya, dan dia Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Ikhwatin yang berbahagia, apabila kesadaran kita meningkat menuju kepada kemuliaan, maka kita akan bisa melihat kenyataan kehidupan yang sesungguhnya. Sebaliknya, kalau kesadaran kita ini menurun, ya, menuju kepada nafsu atau hawa nafsu, maka kita akan kehilangan penglihatan ruhani. Kita kehilangan penglihatan ruhani untuk melihat kehidupan yang sesungguhnya. Sebab apa? Tubuh atau jasmani kita itu casing. Kita sebagai manusia serba terbatas dalam hal kemampuan. Namun sungguhnya kita sebagai manusia mempunyai potensi ruh yang serba tidak terbatas, karena ruh adalah potensi ilahiyah. Nah, ketika kita memanjakan kebutuhan jasmani saja, misalnya makan, minum, kemudian mencari harta terus menerus tanpa bersedekah, cari kekuasaan yang nginjak bawah, jilat atas, ikut kanan kiri, maka kita akan terjebak pada hawa nafsu. Sebaliknya, jika kita bisa menjadikan kebutuhan jasmani itu hanya sebuah perantara saja, dan kebutuhan jiwa dan roh adalah yang paling penting dan paling utama, maka kita akan mencapai derajat kemuliaan dalam hidup yang sesungguhnya. Ikhwatin yang berbahagia, maka kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari beberapa Al-Quran, ya. Ya, karena memang sebetulnya Al-Quran itu juga penuh ilmu kehidupan. Ya, kenapa saya mengatakan demikian? Memang kalau kita melihat di dalam beberapa ayat yang termaktub di dalam Al-Quran, itu hampir ratusan ayat itu mengatakan ataupun berbincang-bincang tentang ilmu kehidupan atau ilmu, ya.
Sebab apa? Apabila suatu kata berulang-ulang disebutkan dalam Al-Quran, itu menunjukkan begitu penting kata tersebut bagi kehidupan manusia. Dan rupanya manusia tidak akan dapat berkembang dengan cerdas dan baik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam melaksanakan ajaran agamanya tanpa membekali dirinya dengan pengetahuan, baik itu pengetahuan hidup, kehidupan maupun pengetahuan yang lain. Maka kalau di dalam Al-Mu'jam Al-Mufarras ya, itu ditemukan kurang lebih ya 800 kata lebih dari kata ilmu, itu baik berbentuk fi'il madhi, fi'il mudhari' maupun berbentuk isim masdar, isim fa'il dan lain-lain. Itu karena pentingnya manusia diberi otak, diberi kecerdasan, diberi pikiran untuk menjadi cerdas. Nah, sebab apa? Karena memang sering saya sampaikan hidup adalah proses belajar. Hasil dari pembelajaran itu kita gunakan untuk memperbaiki langkah-langkah kehidupan kita berikutnya agar bisa mencapai kualitas yang lebih baik. Sebab apa? Kalau kita pun malas ya, akhirnya juga kita tidak akan mendapatkan ilmu yang dihamparkan Allah, karena Allah telah menghamparkan semua ini ya, baik ilmu yang berhubungan dengan disiplin ilmu tentang angkasa, astronomi, kosmologi, ilmu fisika ya, dan lain sebagainya, itu sudah dibentangkan atau dihamparkan Allah. Nah, itu untuk kita sebagai arena belajar dan praktek sekaligus. Maka bagi mereka yang memang ingin ya mendapatkan itu petunjuk dari Allah dalam mengarungi kehidupan di dunia ini untuk bakal nanti menuju akhirat. Kenapa? Karena memang sejak awal diturunkan Allah, wahyu yang pertama itu kan perintahnya untuk membaca. Allah Ta'ala sendiri berjanji mengajari manusia atas apa-apa yang dia tidak mengerti ya. Itu kan dalam surah ke-96 ayat 5 itu, alamal insana malam ya'lam, bahwa dia mengajar kepada manusia apa-apa yang tidak diketahui. Nah, karena apa? Kalau manusia itu tidak mau ya menggunakan perangkat yang sudah Allah berikan kepada manusia atau kepada kita ya, seperti misalnya kolbu, kemudian penglihatan, kemudian pendengaran, itu kan kita diberikan ketegasan oleh Allah seperti binatang ternak misalnya ya, maka kita harus menggunakan kolbu kita ya, pikiran kita, kemudian penglihatan kita, juga kita gunakan pendengaran kita. Kalau kita melihat dalam surah ke-7 ayat 179, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad dzara'na, saya ulang, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, dan sungguh akan kami isi nar jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka itu memiliki kolbu tetapi tidak dipergunakan untuk memahami tanda-tanda Allah ya. Kemudian walahum a'yunul la yubsiruna biha, dan mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda Allah, tidak untuk melihat tanda-tanda atau ayat-ayat Allah. Walahum adzanul la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Di sini diteruskan kal ulaika kal an'ami balhum adollu, mereka itu ya seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, karena mereka itulah orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai. Hadirin yang berbahagia,
Kalau Allah sudah mengatakan dengan huruf takkid la, itu sungguh, qad artinya juga sungguh. Jadi sungguh-sungguh bahwa Allah itu akan memberikan tempat jahanam bagi kalangan jin dan manusia yang tidak mau ya menggunakan kolbunya, tidak mau menggunakan pendengarannya, tidak mau menggunakan penglihatannya. Orang yang tidak mau menggunakan ketiga hal itu disebut oleh Allah kal an'am, sebagaimana binatang ternak. Kenapa binatang ternak? Kok tidak binatang liar gitu ya? Ya. Kenapa? Ya kalau kita melihat binatang liar itu kan bisa mandiri malah. Dia bisa usaha sendiri cari makan, kesana kemari ya. Tapi kalau binatang ternak itu kan penjenengan ternak bebek atau apa itu harus diberi makan. Kalau tidak diberi makan dia ya kelaparan kan begitu. Atau memelihara ternak yang lain misalnya. Tapi kalau liar, binatang liar itu ya sudah mandiri, sudah mencari apa-apa sendiri. Saya contohkan misalnya kan kita kalau melihat di video itu ada penguin. Itu kalau bertelur, kemudian telurnya itu dirami sama pejantannya. Padahal di penguin ini kan di tempat musim dingin, tempat yang dingin. Selama 4 bulan mengerami, ya. Kemudian yang yang perempuan yang induknya ini pergi untuk mencari makan. Nah, kan luar biasa ini. Setia sekali si pejantan ini untuk mengerami telur ini sampai telur ini menjadi menetas. Dan setelah menetas, si induk ini pulang sudah bawa ikan, bawa ini makanan dan lain sebagainya. Dan itu pun anak ini untuk rebutan. Ini anak saya, ini saya mau dipelihara. Nah, luar biasa ini. Tapi kalau kita melihat ya, misalnya kita punya ternak ayam gitu aja, ya. Kita beri makan, kita beri kandang, ya. Itu kan kalau ayam itu sudah kawin kemudian nanti bertelur, ya. Yang telur ini dirami oleh induknya, yang pejantan ini kan cari babon yang lain, misalnya kan begitu. Dan itu pun harus diberi makan oleh yang menernak. Maka digambarkan orang yang tidak menggunakan kolbu, tidak menggunakan penglihatan, tidak menggunakan pendengaran, itu seperti binatang ternak. Bukan seperti binatang liar yang mandiri, tapi seperti binatang ternak, di mana lebih bahkan dikatakan adolu, lebih sesat. Ya, ini fiilnya isimnya isim adom atau superlatif. Jadi adolu, lebih sesat. Ya. Dan mereka ini karena lebih sesat, ya. Karena apa? Karena lalai. Lupa kalau tugas kita selaku manusia ini untuk mengabdi kepada Allah, ya. Untuk berbakti kepada Allah, berbakti pada orang tua, menyembah Allah, kemudian mengerti asal usul dan tugasnya, tetapi sudah diberi perangkat, ya, seperti dalam surat 1678 kemarin, itu kan juga sudah diberi banget perangkat, cuma kadang Allah mengistilahkan absor, ya, penglihatan, dan sam'a, pendengaran, juga kadang afidah atau kolbu. Nah, jadi kolbu adalah yang ada di sudur, di dalam dada, yang kalau saya mengartikan secara abstrak, namun kolbu itu ya bisa menembus ruang dan waktu. Beda dengan akal pikiran. Nah, kalau orang yang tidak mau menggunakan itu oleh Allah memang disebut seperti binatang ternak. Oleh karena itu, kita yang sudah diberi perangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ya bersyukur, menghargai pemberiannya, kemudian kita tingkatkan keilmuan kita tingkatkan amal produktif kita, ya.
beramal khair, beramal soleh, ya toh. Kemudian kita selalu meniti ke dalam diri, membersihkan jiwa, supaya jiwa ini menjadi jiwa yang sehat, jiwa yang bersih, jiwa yang bercahaya, ya, jiwa yang selalu naik dan kesadaran kita menjadi tinggi, kedewasaan spiritual kita juga menjadi lebih baik. Maka jangan sampai kita disindir oleh Allah seperti binatang ternak tadi. Karena seperti ayat yang saya baca di atas, awal tadi dalam surat 42 ayat 19, bahwa Allahu latifum bi ibadi, bahwa Allah itu maha lembut ya terhadap hamba-hambanya, wa yarzuqu man yasha, dan selalu memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Wa huwal qawiyul aziz, dan Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Maka kalau kita mengerti, ya, paham dengan ayat ini, surat 42 ayat 19, bahwa Allah itu lembut kepada kita, sudah lembut kepada kita, dan kita disuruh untuk apa itu? Berbakti ataupun mengabdi. Oleh karena itu, rezeki sudah dicukupi, Allah sudah lembut kepada kita, kita tinggal membalasnya untuk selalu mengabdi dan mengabdi setiap saat, setiap waktu. Yang itu yang berbahagia, demikian malam ini. Lain kali kita bisa sambung lagi. Nasrun minallahi wa huwa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.